Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah metode penelitian sosial kuantitatif. Topik kita hari ini insya Allah akan bicara soal jenis dan skala data. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dari segala macam mara bahaya dan penyakit, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan perkuliahan kita. Hari ini kita akan bicara soal jenis data dan skala pengukuran. Anda nanti tinggal membuka slide yang sudah saya bagikan, unduh kembali di Spada, sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik. Saya buka file masternya, lalu nanti akan sampai pada menu seperti ini, lalu klik bagian pertemuan ketiga, yaitu jenis data dan skala pengukuran. Jadi, karena karakteristik penelitian adalah salah satunya adalah ada proses pengumpulan data, maka data itu memiliki peran yang sangat penting. Data adalah sumber informasi yang akan diolah dan dianalisis demikian rupa untuk menjawab permasalahan penelitian. Secara teknis dan teoritis, jenis data dan skala data itu berkaitan. Kalau jenis data itu bicara soal tipologi data berdasarkan karakteristiknya, sementara skala data adalah bicara soal penyajian data dalam model-model tertentu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, Anda tidak perlu menghafal rumus-rumus untuk menganalisis data kuantitatif. Kenapa? Karena nanti rumus-rumus itu sudah disiapkan sedemikian rupa, dan salah satu pertimbangan untuk menentukan jenis rumus atau formula yang akan digunakan untuk analisis statistik adalah salah satunya adalah jenis data. Sementara yang kedua adalah tipe hipotesis yang kita gunakan. Jadi hanya akan ada dua pertimbangan saja yang digunakan untuk menentukan rumus apa yang tepat. Apakah menggunakan rumus A, rumus B, dan sebagainya, itu ditentukan oleh dua hal, yaitu jenis datanya dan tipe atau jenis hipotesisnya. Mari kita mulai dengan pembahasan jenis data. Dalam sejumlah literatur, Anda hanya akan menemukan 5 jenis data, seperti yang saya tuliskan pada slide. Ya. Data pertama yang paling menurut saya paling dari berbagai sumber saya simpulkan paling tua, paling awal dikenali manusia adalah data diskrit. Kenapa disebut diskrit? Karena diskrit itu artinya membedakan. Ya, membedakan sesuatu menjadi dua pilihan yang sifatnya ekstrim. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu iya, yang satu tidak. Satu boleh, yang satu tidak boleh. Maka setiap jenis data yang pilihannya hanya tersedia dua pilihan dan sifatnya ekstrim, maka dia disebut dengan data diskrit, ya, yang nanti secara kuantitatif disimbolisasi dengan angka 1 dan 0. Angka 1 itu bermakna ya, 0 itu bermakna nihil atau tidak. Ya, jadi penjelasan singkatnya hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, nanti penyajian jenis data diskrit ini tentu ada skalanya. Ya. Kita akan berkenalan dengan
salah satu skala yang disebut dengan skala Bogardus. Ya, yang kedua adalah data nominal. Anda klik nanti pada bagian ini, ya. Disebut nominal karena dia bersifat nominatif. Nominatif itu artinya dia berurutan, ya. Tetapi urutan itu tidak menggambarkan sifat ranking atau tingkatan, ya. Jadi jumlahnya bisa banyak, bisa 1 sampai 5, 1 sampai 10, 1 sampai 100, ya. Pilihannya bisa banyak, dan pilihan-pilihan itu disimbolisasi dengan menggunakan angka, tetapi angka yang digunakan itu tidak menggambarkan tingkatan atau hanya bersifat urutan saja, ya. Nah, nanti analisis statistiknya akan menggunakan analisis statistik secara non parametrik. Nah, contohnya adalah kalau Anda membuat KTP ada pilihan seperti ini, ya, suku bangsa diurutkan dari yang nomor 1 Jawa, 2 Sunda, 3 Batak, 4 dan seterusnya sampai suku kesekian, maka urut suku nama-nama suku itu sifatnya hanyalah merupakan urutan saja. Ya, tidak berarti bahwa ketika suku Jawa ditempatkan nomor 1, itu pertimbangannya karena jumlahnya paling banyak atau paling hebat. Ya, persis seperti daftar hadir Anda, ya, yang ditempatkan sebagai nomor 1 pada daftar hadir di kelas ini, itu tidak bermakna bahwa dia paling hebat, paling cantik, paling pintar. Tetapi dia hanya merupakan urutan saja karena kebetulan dia mengontrak pertama di kelas ini pada mata kuliah ini. Sehingga kemudian dia ditempatkan di nomor 1. Dan seterusnya. Golongan darah, jenis rambut, rambut, agama, dan lain-lain itu merupakan jenis data nominal yang sifatnya alamiah. Ada data yang sifatnya tidak alamiah, ada, yaitu data nominal bentukan. Misalnya kalau Anda diundi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, nomor urut partai politik, termasuk daftar hadir tadi, ya, daftar hadir Anda di kelas, NIM, ya, NIM awal sampai NIM akhir, dan seterusnya itu adalah data nominal yang sifatnya bentukan. Yang penting Anda ingat, pahami adalah ini, ya, dan nanti dia akan diuji secara non parametrik. Nah, mulai sekarang saya beri PR, Anda coba pahami apa itu nanti pengertian statistik parametrik, dan ada yang disebut dengan statistik non parametrik. Saya tidak jelaskan sekarang, tapi Anda mulai tumbuhkan rasa ingin tahu untuk mencari tahu, sehingga nanti pada saatnya kita membahas, Anda sudah punya bekal pemahaman yang memadai untuk mendalaminya. Ya, kita kembali ke menu awal. Di samping data nominal, kalau nominal itu sifatnya urutan, maka data ordinal itu sebaliknya, atau berlawanan dengan nominal. Dari kata order atau order yang berarti tingkatan. Maka data ordinal itu menggambarkan tingkatan. Susunan datanya menggunakan angka, dan angka yang digunakan, apakah pilihannya berjumlah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu menggambarkan tingkatan. Kalau Anda mengikuti prosesi wisuda, maka pemanggilan wisudawan itu didasarkan pada IPK yang dicapai, dari IPK tertinggi ke IPK terendah. Maka kalau itu dilakukan, maka data wisudawan itu menggambarkan data yang bersifat ordinal. Nanti analisisnya juga dengan parametrik. Ya, contohnya bisa Anda sangat mudah Anda identifikasi, misalnya prestasi kerja, ya, ranking kelas, atau kalau di pegawai negeri itu DUK, daftar urutan kepangkatan, dari pangkat paling tinggi sampai pangkat paling rendah, militer, di polisi, itu semua menggambarkan data nominal. Termasuk adalah status sosial, ya, orang yang disebut dengan orang kaya, orang dan seterusnya sampai yang paling miskin,
ya, status sosial ekonomi itu menggambarkan ya data ordinal, hanya memang dia bersifat tidak absolut. Kenapa? Karena seorang yang disebut kaya, antara kaya yang satu dengan kaya yang lain tentu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda dan perlu dibuat parameter untuk menentukan yang paling kaya sampai yang paling miskin. Ya. Kemudian data yang berikutnya adalah data interval. Interval itu artinya jarak. Ya, secara bahasa dia berartinya jarak. Maka data karakteristik data interval adalah dia memiliki analisisnya fokusnya pada jarak ya antara satu data dengan data lain dengan bobot yang sama. Kalau nominal dan ordinal dianalisis secara non parametris, kalau data interval dianalisis nanti secara parametris. Nah, kenapa fokusnya pada jarak? Karena yang menjadi perhatian pada data interval adalah progres atau capaian. Jadi, kalau saya memiliki sudah berlari selama 60 menit, lalu Anda sudah berlari selama 70 menit, maka saya berjarak 10 menit di belakang Anda. Nah, 10 menit yang saya capai, yang tertinggal di belakang Anda, itu jaraknya selalu sama dengan 10 menit sebelumnya atau 10 menit setelahnya, dengan jumlah detik yang sama dan seterusnya. Nah, sehingga fokusnya adalah pada jarak. Sehingga kalau Anda ingin menggambarkan progres atau capaian, kinerja, dan sebagainya, persentase dan sejenisnya, maka data interval itu lebih tepat digunakan untuk dipilih sebagai jenis data. Anda mendapatkan nilai A. A itu adalah dari 90 sampai 100. Ya. Saya mendapatkan nilai A minus. A minus itu dari 80 sekian sampai 89. Maka saya memiliki satu tingkat di bawah nilai A yang Anda capai dengan jarak yang relatif sama. Gitu ya, sehingga ukurannya itu bersifat pasti. Nah, nanti dengan contoh kita akan mulai dengan contoh dan praktek analisis. Anda pasti akan bisa membedakan antara jenis data nominal, ordinal, interval, dan nanti yang terakhir adalah data rasio. Kita bahas dulu data ya. Data yang kelima, yang terakhir yaitu data rasio. Disebut rasio karena dia memiliki titik pembanding yang sifatnya mutlak, yaitu nilai nol yang sifatnya mutlak. Kalau data yang lain itu tidak memiliki nilai nol, ya. Urutan 1, 2, 3, dan seterusnya dalam daftar hadir, dalam formulir menentu pengisi KTP tadi, suku, agama, dan sebagainya, itu tidak memiliki pilihan nol, kecuali pada data diskrit, 1 dan 0. Tetapi pada data rasio, dia memiliki nilai nol yang sifatnya mutlak sebagai pembanding. Ya. Kenapa disebut nol mutlak? Karena dia pasti ada nilai nolnya. Ya, contohnya adalah usia. Ya, usia. Kan nggak ada orang usianya tidak dihitung dari 0 tahun. Ya, pasti dia dihitung dari 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi ketika saya saat ini berusia 46 tahun, Anda berusia 20 tahun, maka Anda berjarak kira-kira 26 tahun perbedaannya dengan usia saya. Kenapa perbedaannya 26 tahun? Karena kita sama-sama menghitungnya dari 0 tahun yang sama. Dari 0 tahun Anda usianya 20 tahun, dari 0 tahun ketika saya lahir, saya sekarang berusia 46.
Demikian juga dengan tinggi badan, kan tidak ada tinggi badan yang tidak dimulai dari angka 0, pasti semuanya dihitung dari angka 0 dengan satuan, apapun ya, meter, sentimeter, dan lain-lain. Demikian juga dengan berat badan, pasti dari 0 gram atau 0 kilogram dan seterusnya dan seterusnya. Nah, angka 0 inilah yang menjadi titik mutlak untuk membandingkan kondisi antara satu data dengan data yang lain, termasuk capaian seseorang dengan orang lain. Usia itu adalah capaian. Maka ketika usia saya 46 tahun, saya mencapai 46 tahun. Termasuk kalau kita ingin menggambarkan progres sesuatu juga bisa menggunakan rasio sepanjang dia memiliki atau didefinisikan angka 0 mutlak. Ya. Jadi itu pembahasan kita tentang jenis data. Di luar ini, dalam sejumlah literatur Anda akan menemukan istilah data primer, misalnya. Data sekunder, data tersier, itu hanya menggambarkan sumber data. Jadi disebut primer atau utama bila data itu diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber pertama di lapangan. Lapangan itu tidak harus di lapangan, bisa di kantor. Gitu. Ketika ada wawancara dengan sumber pertama, lalu Anda mendapatkan data secara langsung, maka itu disebut dengan data primer. Kemudian disebut data sekunder kalau kita peroleh dari sumber kedua, yaitu sumber yang sudah merupakan hasil olahan dari data primer yang dituangkan dalam sejumlah publikasi, laporan, dan lain-lain yang kemudian datanya kita gunakan, ya kita kutip, maka itu disebut dengan data sekunder. Disebut tersier kalau sumbernya sumber ketiga, ya buku BPS sudah dikutip oleh wartawan, lalu kita mengambil dari koran yang ditulis oleh wartawan, maka itu disebut dengan data tersier dan seterusnya. Anda baca, pemahamannya relatif mudah untuk paham. Nah, sekarang kita akan masuk pada skala pengukuran. Ya. Dari berbagai literatur, skala pengukuran saya peroleh ada 5 jenis atau 5 skala. Ya. Yang paling Anda kenali itu adalah skala yang pertama dengan skala Likert. Ya, Anda bisa baca semua skala ini, ya semua skala atau model pengukuran ini seluruhnya dikembangkan, pada umumnya dikembangkan oleh ahli-ahli psikologi dan psikometri, karena mereka memiliki kepentingan untuk mengkuantifikasi gejala-gejala kejiwaan yang muncul pada diri seseorang. Karena kuantitatif itu ambisinya adalah mengukur segala hal, termasuk fenomena psikologi, maka kesedihan, tingkat kesedihan dari paling sedih sampai gembira itu bisa diukur sedemikian rupa. Kegilaan, orang dengan tingkat kegilaan paling parah sampai yang ringan itu pun bisa diukur. Psikologi, psikometri, ya, atau pengukuran psikologi itu dikembangkan dengan model-model tertentu untuk mengkuantifikasi gejala-gejala kejiwaan tadi. Nah, kita sekarang memanfaatkannya untuk kepentingan penelitian sosial secara umum. Kenapa? Karena beririsan dengan sifat penilaiannya yang didasarkan pada penilaian persepsional setiap orang. Misalnya dalam disiplin administrasi publik, kalau kita sebagai contoh ya, kalau kita ingin mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka kepuasan itu adalah persepsi subjektif seseorang terhadap pelayanan yang telah dia terima. Maka kita bisa tanya, apakah sangat puas, misalnya. Apakah puas, cukup puas, atau tidak puas. Nah, umumnya kita terbiasa menggunakan skala seperti ini. Nah, skala inilah yang lazim disebut dengan skala Likert, ya, yaitu skala sikap
yang digunakan untuk mengukur diferensiasi atau perbedaan sikap, pendapat, atau persepsi tentang sesuatu, ya. Bisa mengukur kepuasan, bisa mengukur pendapat seseorang, setuju tidak setuju, dan lain. Nah, contohnya ini saya buka. Contohnya seperti ini, ya. Skala Likert. Pilihannya kebetulan menggunakan setuju sampai tidak setuju. Umumnya pilihannya maksimal 5, ya. Umumnya 4 tetap. Dan secara teknis saya menyarankan pilihannya 4. Pilihannya genap saja 4. Untuk menghindari kecenderungan seseorang untuk memilih pilihan tengah, ragu-ragu, netral, cukup, dan sebagainya. Tapi kalau 4, dia akan cenderung memilih pilihan yang tidak terpusat di tengah. Nah, yang penting Anda perhatikan adalah apakah pernyataannya itu positif, bisa pernyataan atau bisa pertanyaannya, atau bersifat negatif. Kenapa? Karena nanti terkait dengan metode scoringnya. Kalau positif dan jawabannya positif, scoringnya selalu dimulai dari yang tertinggi, ya, skor 5. Kenapa 5? Karena pilihannya ada 5. Tapi kalau pernyataan atau pertanyaannya negatif, kalau dia menjawabnya positif, justru skornya harus paling rendah, dimulai dari 1 sampai paling tinggi 5. Kalau dia sangat negatif atau sangat tidak setuju, maka skornya justru harus paling tinggi. Kenapa? Karena pernyataannya negatif. Kita ambil contoh di bawah ini. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda setuju dengan sistem UKT? UKT itu uang kuliah tunggal, ya. Apakah Anda setuju dengan sistem UKT? Saya yang ditanya itu menjawab, ya, saya sangat setuju. Artinya apa? Bahwa saya sangat setuju terhadap sistem UKT. Artinya apa? Pertanyaannya positif, jawabannya positif. Maka skornya harus yang paling tinggi. Coba bedakan dengan yang ini, ya. Pertanyaannya, kalau ini setuju, ini pertanyaannya sebaliknya tidak setuju. Apakah Anda tidak setuju dengan sistem UKT? Lalu saya jawab, ya, sangat setuju. Artinya apa? Artinya bahwa saya sangat setuju bahwa saya tidak setuju dengan sistem UKT. Artinya apa? Ya, saya tidak setuju. Karena tidak setuju, maka skornya harus paling rendah, ya, 1. Sebaliknya, kalau saya jawab sangat tidak setuju, ya, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Anda tidak setuju dengan sistem UKT. Berarti saya setuju. Kenapa? Karena saya tidak setuju terhadap pernyataan Anda bahwa saya menyatakan tidak setuju. Artinya apa? Pernyataannya negatif, saya jawab dengan negatif. Maka maknanya adalah positif. Sehingga skornya harus maksimal. Nah, hal-hal seperti ini, logika sederhana ini Anda perbaiki, Anda pahami kembali sehingga nanti scoringnya itu tidak keliru. Ingat, karena data ini menjadi penting, kalau Anda harusnya memberikan skor 5, tetapi ternyata Anda input 1 nanti di aplikasinya, maka tentu maknanya akan berbeda. Maknanya akan berubah, kesimpulannya akan berubah, hasilnya akan berubah, dan skripsi Anda, penelitian Anda tentu akan gagal, batal. Ya, kenapa? Karena menginput data yang salah. Ya. Jadi ini penjelasan untuk skala Likert. Kita masuk ke data yang kedua, yaitu skala Goodman. Dikembangkan oleh Louis Goodman. Ini adalah skala yang menggunakan data diskrit yang tadi
pilihannya hanya 2, ya. Karena pilihannya 2, dia disebut juga dengan data biner. Biner itu artinya 2. Atau disebut juga dengan data dikotomus atau dikotomi. Dikotomi itu maknanya 2. Anda ingat pelajaran biologi waktu SMA, ya, ada dikotil, artinya tumbuhan yang berbiji belah atau biji 2, ya. Nah, disebut juga dengan skalogram atau cumulative scaling karena digunakan untuk mengukur kesatuan dimensi sikap terhadap suatu fenomena. Jadi kenapa disebut kesatuan dimensi sikap? Karena pilihannya ekstrim, tidak ada pilihan tengah, cukup, ragu, itu tidak ada, ya. Pilihannya hanya ya atau tidak, laki-laki atau perempuan, ya. Tidak ada tengah-tengah jenis kelamin antara laki perempuan, ya. Meski secara faktual karena kondisi tertentu bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh Aprilia Manganan, ya. Jadi itu kemudian di samping disebut skala Goodman, dia disebut juga sebagai skala Bogardus atau Bogardus Social Distance Scale, ya. Nah, sehingga nanti kalau Anda menyajikan data atau kuesioner dengan 2 pilihan, ya atau tidak, setuju tidak setuju, boleh tidak boleh, dan lain-lain, maka dia merupakan data. Anda pasti menggunakan data diskrit dan skalanya menggunakan skala Goodman atau skala Bogardus. Karena mudah dipahami, saya tidak membuatkan contohnya. Kita masuk pada yang ketiga, skala semantik diferensial. Disebut semantik diferensial, ya, difference itu artinya berbeda, karena dia bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan adanya bipolaritas penilaian terhadap suatu objek yang kita teliti, ya. Skalanya relatif lebih kompleks dibandingkan di skala Likert, apalagi skala Goodman. Pilihannya bisa banyak dan pilihan itu sudah menggambarkan scoring atas kondisi yang dinilai. Kita lihat contohnya, ya. Ini contohnya, contoh penggunaan skala semantik diferensial. Ingat ya, bipolaritas. Misalnya, saya ingin mendapatkan data tentang penilaian responden terhadap suatu objek, ya. Misalnya acara yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan misalnya. Apakah acara itu cenderung serius, bipolar, ingat ya, pada kutub yang satu, yang positif, ini kita asosiasikan dengan positif, yang di sini kita asosiasikan dengan sebaliknya, ya. Serius atau cenderung gembira. Lalu kemudian orang menilai bahwa acara itu antara serius, antara kutub serius dan kutub gembira, itu cenderung acaranya santai atau gembira. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, cenderung menyenangkan. Apakah formal atau cenderung casual? Oh, cenderung casual. Apakah mahal atau terjangkau harganya? Oh, cenderung terjangkau. Apakah pelayanannya baik atau buruk? Oh, Anda cenderung menjawab di tengah-tengah, ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda menggunakan pola seperti ini, ya, maka maknanya Anda menggunakan skala semantik diferensial. Nah, kesulitannya adalah kita harus mencari kata-kata kunci yang menggambarkan
indikator kunci untuk menilai satu objek, ya. Dan ini tentu kesulitan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hanya menilai satu objek, misalnya tadi acara yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan, itu kita harus menilai dari beberapa indikator, keseriusannya, menyenangkan, formalitas, harganya, pelayanannya, dan seterusnya. Coba bandingkan dengan yang sebelah kanan, ya. Misalnya kita menilai sesuatu objek, satu objek saja, tapi indikator penilaiannya akan sangat banyak, dari non kompetitif versus kompetitif, lambat, cepat, ya, serius sampai bebas, mudah, sulit, membosankan, atau sebaliknya, stimulating itu maknanya itu eh, menggairahkan, menarik perhatian, ya, untuk terlibat di dalam, pasif, aktif, dan seterusnya. Sehingga memang skala semantik diferensial ini perlu perencanaan yang sangat matang, meski bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia psikometri ini sesuatu yang menyenangkan dan tidak begitu sulit buat mereka, ya. Ini semantik diferensial. Kemudian jenis data skala yang ketiga adalah skala rating atau rating scale, yaitu disebut rating karena dia bertujuan untuk mengukur kuantitas atau frekuensi, ya. Sehingga kita bisa memperoleh informasi tentang nilai variabilitas dari ukuran-ukuran yang digunakan tersebut, ya. Hampir sama dengan semantik diferensial, rating scale ini juga tingkat kesulitannya cukup kompleks, sehingga untuk level skripsi bahkan sampai sejauh pemahaman saya di tingkatan S3 penelitian disertasi untuk ilmu-ilmu sosial itu sangat jarang, ya, hampir-hampir tidak ada yang menggunakan skala semantik diferensial, rating scale, apalagi skala Thurston. Ketiga yang terakhir ini lebih banyak dan hanya selalu digunakan di dunia psikometri dan psikologi. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh. Sebenarnya mirip dengan skala Likert, ya, tetapi penyajiannya itu agak berbeda. Ya, misalnya polanya hampir sama dengan semantik diferensial, satu fenomena, yaitu derajat keharmonisan keluarga, tetapi ini derajat keharmonisan ini merupakan akumulasi dari 14 indikator. Jadi bisa dibayangkan, satu pertanyaan saja, tapi penilaiannya dari 14 indikator. Betapa kompleks. Kalau Anda pernah mengikuti tes-tes psikologi, pertanyaannya kan bisa ratusan, bisa puluh, bisa pokoknya ratusan, ya. Nah, kenapa? Karena memang dia ingin mendapatkan informasi yang sangat valid tentang sesuatu hal dengan indikator yang diuji konsistensinya, ya. Sehingga keharmonisan keluarga dalam konteks ini diuji dengan 14 indikator. Nanti ada derajat misalnya derajat kerukunan atau derajat kebersamaan, diukur lagi dengan mungkin 20 indikator dan seterusnya. Ya, misalnya di sini keharmonisan keluarga diukur dari masalah agama. Ya, pilihannya ada 5, dari sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik, dengan scoring 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya, tetapi indikatornya yang banyak. Ya, dari segi manajemen pendidikan anak, bagaimana, pengaturan keuangan keluarga, bagaimana, dan seterusnya.
sehingga memang kompleksitasnya sangat tinggi dan um, membutuhkan perencanaan yang sangat matang untuk membuat menyajikan atau membuat kuesioner dan semacamnya dengan menggunakan rating scale. Nah, um, apalagi dengan skala Thurston, ya. Thurston itu justru paling sulit dan paling kompleks. Ya, kita langsung saja lihat contohnya. Ini satu contoh saja yang saya kutip dari apa yang pernah saya lakukan bekerja sama dengan para psikolog untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri di Untirta, di SIP khususnya beberapa tahun yang lalu. Ya, dari saya hanya mengambil satu saja. Ada 10 pernyataan, tetapi calon dosen itu hanya memilih 5 dari 10 pernyataan. Kalau Anda perhatikan, 10 pernyataan ini nyaris tidak ada yang jelek maknanya. Tetapi ketika seseorang milih pilihan 1, 4, 6, 7, dan 9, maka pilihan 1, 4, 6, 7, dan 9 itu memiliki skor yang hanya diketahui oleh pembuatnya dengan kaidah-kaidah yang mereka pahami. Dan itu nanti menggambarkan pola kepribadian atau kecenderungan sikapnya terhadap jabatan atau pekerjaan yang akan dia jalan. Ya, nah, sehingga kita nggak tahu nih pernyataan satu ini skornya berapa, pernyataan dua skornya berapa, dan maknanya menggambarkan kecenderungan kepribadian seperti apa. Ya, misalnya lihat contohnya, saya memilih pekerjaan sebagai dosen karena pekerjaan yang mulia dan terhormat. Ini pernyataannya bagus, positif, ya, dan saya bisa memilih ini. Tapi pilihan kedua juga bagus, saya merasa bangga bila saya dapat mengajarkan sesuatu yang saya kuasai kepada orang lain. Demikian juga dengan 3, saya sadar gaji dosen itu pas-pasan, hasilnya kurang, punya berat, seringkali menghadapi masalah-masalah yang rumit. Ini kan juga fakta yang benar, ya, sehingga meski ini menggambarkan masalah, tapi dia benar dan maknanya positif, dan seterusnya. Sampai yang ke-9 misalnya, kerja dosen bagi saya sangat menantang, tantangan, dan saya sangat menyukai tantangan. Nggak ada yang salah dengan ke-10 pernyataan. Tetapi setiap orang pasti akan memeras otak luar biasa dan menggabungkan dengan perasaannya untuk memilih 5, sekali lagi, memilih 5 dari 10 pernyataan. Nah, 5 yang dipilih inilah nanti yang akan menggambarkan kecenderungan. Jadi bisa dibayangkan dari hanya satu indikator dikembangkan 10 pernyataan. Nanti indikator kedua dikembangkan lagi 10 pernyataan dan seterusnya, dan mereka harus memilih. Dan ini tentu sangat kompleks dan hanya mereka yang memahami metodenya saja yang bisa menyusunnya. Tapi sengaja saya sajikan untuk memberikan pemahaman, ya, bahwa skala data itu juga beragam. Kita memang paling banyak menggunakan skala Likert, ada juga skala Goodman, tapi yang 3 terakhir itu memang sangat jarang, paling jarang digunakan, meski sangat mungkin kita gunakan karena meski harus melakukan pendalaman dalam lagi untuk memahaminya, ya. Jadi itu pokok bahasan kita pada hari ini tentang jenis data dan skala data. Pada bagian akhir, saya menulis ini jenis data menentukan formula atau rumus.
Nah, saya hanya ingin membuka slide-nya saja dan mengenalkan ya, untuk sekali lagi tidak dihafal karena saya pun tidak hafal ya. Kita buka. Nah, ini dia. Ini saya kutip dari bukunya Pak Sugiono. Jadi Anda nanti cukup dengan panduan tabel ini saja. Kalau datanya nominal, ya, maka rumus-rumus yang mungkin Anda pilih itu hanya ini saja. Ya, namanya keren-keren. Anda boleh mulai mengingatnya, tapi sekali lagi jangan dihafal. Sementara kolom-kolom yang ada di sebelah kanan yang banyak ini adalah bentuk hipotesisnya. Jadi persis seperti yang saya sampaikan tadi, hanya ada dua pertimbangan untuk menentukan rumus, jenis datanya dan bentuk atau jenis hipotesisnya. Contoh, kalau datanya nominal dan hipotesis Anda adalah hipotesis deskriptif, maka pilihannya Anda hanya bisa memilih rumus binomial atau ini tulisannya X kuadrat, tapi bacanya C kuadrat ya. C kuadrat satu sampel, one sampel. C kuadrat satu sampel. Kalau hipotesisnya komparatifnya itu dua sampel, dan dua sampel itu saling berhubungan, datanya nominal, maka Anda harus menggunakan rumus McNemar, bukan Neymar. Ya. Kalau sampelnya, dua sampel itu saling independen, maka pilihannya Anda bisa memilih rumus Fisher exact, probability, atau C kuadrat dua sampel, dan seterusnya. Jadi pilihannya sudah tersedia. Sehingga Anda tidak perlu hafal, Anda tinggal identifikasi. Data saya apa, nanti hipotesisnya apa. Nanti saat kita bicara hipotesis, Anda mulai akan bisa membedakan kenapa disebut hipotesis deskriptif, kenapa komparatif, kenapa asosiatif, dan kenapa prediktif. Ya. Sehingga nanti kalau Anda sudah kenal, Anda tidak ragu untuk memilih mana yang tepat untuk menggunakan atau digunakan rumusnya. Demikian penjelasan atas jenis dan skala data. Semoga bisa memberikan pemahaman dan di luar ini Anda bisa seperti biasa menyampaikan pertanyaan dengan menulis komen di YouTube ya pada video yang telah saya simpan di YouTube atau melalui grup WA atau melalui pertemuan tatap muka pada jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi perkuliahan ini dan diberikan pula pemahaman untuk mempraktekannya. Dan terakhir tentu kita berharap semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa senantiasa mengikuti perkuliahan dengan baik. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.